Halo Besti, cuan lover, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung. Kali ini kalian harus rebahan dulu, santai, rileks, ngopi-ngopi ya, supaya bisa nyantol ke alam bawah sadar. Saya sering mengucapkan seperti itu supaya apa? Supaya apa yang kita konsumsi, kita dengar, kita lihat itu benar-benar masuk ke dalam alam bawah sadar. Kalau nggak begitu, yang terjadi cuma scroll-scroll aja ya, kita ngelihatnya nggak bisa masuk, percuma gitu ya. Nah, kali ini Cak Nawi akan membahas soal organ tercantik dan terseksi yang ada di dalam tubuh kita. Tentunya kalian sudah tahu semua bahwasanya bukan fisik kita ini ya secara luar, bukan warna kulit kita, bukan rambut kita yang melambai-lambai, bukan seperti itu. Tapi karena otak kita dan hati kita, heart, jantung ya, bukan hati liver. Jadi dua organ ini memiliki peran yang sangat luar biasa. Dua organ ini memiliki source vibrasi yang sangat tinggi. Karena apa? Karena apa yang kita lihat sebenarnya semuanya absurd, nggak jelas teman-teman. Kita ini terbatas. Apa yang kita lihat? Kita melihat sebuah kecantikan, kita melihat kegantengan, kita melihat kekayaan, harta, uang, mobil mewah, dan sebagainya. Atribut-atribut yang kita pakai, berjas, berdasi, bersepatu pantofel, itu semua sudah saya lakukan. Oke, terus Cak Nawi, apa yang harus kita perbuat dengan tubuh kita, dengan organ itu ya? Jadi teman-teman, buat kalian yang merasa minder, karena ini pengalaman saya, minder, nggak pedean, malu, takut itu, karena ada ya, karena fisik ya, kebanyakan karena fisik, terus komunikasi. Saya juga termasuk orang yang susah atau sulit dalam berkomunikasi ya, karena kalau kita ngobrol itu sering mulut ini terbata-bata gitu ya. Makanya kalau disuruh pidato, disuruh ngimami sholat juga saya agak ragu, bahkan disuruh adzan pun juga agak malu gitu ya. Nah, ternyata dari pengalaman yang saya lakukan, memang orang itu akan terlihat keluar secara inner beauty, secara aura itu memang dari hatinya, dari attitude-nya, dari perilakunya. Karena ketika seseorang itu memiliki fisik yang katakanlah good looking gitu ya, kebanyakan dari mereka itu akan merasa angkuh sehingga dia sudah membekukan hatinya. Ini yang saya lihat beberapa riset sendiri ya. Jadi orang yang memang diberi fisik yang lebih, itu kebanyakan selalu dia merasa angkuh, merasa lebih, sehingga dia melupakan fungsi hati dan pikirannya. Sehingga apa yang terjadi? Selalu sibuk dengan penampilan, dengan uh, fisik ya, secara fisik, muka, wajah itu. Nah, ketika kita memiliki hati yang baik, perasaan feeling yang baik, sense yang kuat, kepekaan terhadap lingkungan, maka kita akan memancarkan sebuah gelombang, sebuah vibrasi yang memang benar-benar memancarkan, kalau di dalam vibrasi ada warna-warna tertentu di dalam tubuh seseorang. Nah, warna-warna inilah yang menciptakan daya tarik
setiap orang. Bahkan tidak berkata apapun. Orang ini memancarkan sebuah gelombang yang sangat menarik. Dan sifatnya lebih mempunyai ketertarikan yang lebih tinggi, mempunyai daya pikat yang lebih tinggi kalau kita mengeluarkan dari sisi hati, dari sisi feeling yang kuat. Kalau secara fisik, secara jasad ini ya, itu ada kebosanan. Kalau kita ngomong Lamborghini ya, kita ngomong Ferrari ya, orang akan menilai, wah mobil Lamborghini itu bagus ya, mobil itu keren, eksotik secara model dan sebagainya. Iya apa enggak? Pasti semua akan bilang Lamborghini dan Ferrari keren. Oke. Tapi kalau saya tunjukkan Lamborghini di tahun 1970, ya seperti itu modelnya, jadul, kita pakai aja malu lah katakanlah. Nah, kecuali orang-orang tertentu ya yang suka klasik kan gitu, dan kita akan susah pakai mobil itu. Nah, berarti memiliki sifat yang absurd, dia nggak lama gitu, itu hanya dinikmati di tahun 1970-an. Untuk di tahun 2022 sekarang ya tidak tidak relevan lagi, tidak sesuai lagi apa yang kita bayangkan. Si Lamborghini itu mobil yang eksotis. Juga manusia. Tapi kalau manusia memiliki pola pikir yang bagus, memiliki hati yang bagus, maka dia tak lekang oleh waktu. Bahkan sampai meninggal pun dia masih dicintai banyak orang. Nah, inilah pentingnya kita mengolah dua organ ini. Kalau di level otak, maka kita perbanyaklah kita wawasan, perbanyaklah memperkaya otak kita dengan banyak wawasan, dengan banyak ilmu pengetahuan, sehingga kita melihat sesuatu, melihat apapun yang ada di apa yang kita lihat, atau apa yang kita pahami secara ilmu pengetahuan, maka kita akan melihat dengan banyak sudut pandang. Tidak hanya melihat kebenaran dengan satu sisi. Ya, kita selalu melihat kebenaran dengan satu sisi. Misalkan aliran-aliran tertentu ya, kemudian organisasi-organisasi tertentu, kefanatisman, kemudian ini di agama ya contohnya. Kemudian ada lagi di sekolah, belum lagi kalau kita organisasi pencak silat, karate dan sebagainya, itu kita memiliki ini itu dan sebagainya. Nah, kalau di silat itu seperti ini, di karate seperti ini, akhirnya kita berargumen. Belum lagi sepak bola ya. Nah, jika kita memiliki pandangan yang luas, wawasan yang luas, maka kita akan bijak melihat sesuatu. Nah, jika kita bisa bijak melihat sesuatu, kita akan menjadi orang yang menarik. Orang yang sangat menarik sekali. Belum lagi kita menggunakan sense feeling ini. Perasaan-perasaan yang kuat, lemah lembut, baik hati, adab kesopanan. Kalau kalian memiliki itu, kalian mau hidup di mana saja tanpa menggunakan, katakanlah, jabatanmu, tanpa menggunakan hartamu, kalian tetap bisa hidup, tetap bisa jalan, tetap bisa beraktivitas dengan menggunakan dua organ ini. Inilah pentingnya dua organ ini yang harus kalian kembangkan, harus kalian kita beri banyak wawasan. Kemudian untuk hati, kita olah hati sedemikian rupa. Kemudian pola-pola pikir yang buruk kita harus
mampu menguninstall sesuatu yang buruk, mereduksi sesuatu sampah-sampah yang ada di otak kita itu harus kita buang. Untuk memunculkan apa? Memunculkan cahaya gelombang yang ada di dalam otak kita. Maka kita akan menjadi manusia-manusia yang bangkit, manusia-manusia yang cerdas. Untuk siapa? Untuk alam semesta ini semuanya. Khususnya di keluarga kita, kemudian umumnya untuk seluruh bangsa dan negara ini. Kalau bisa seluruh alam semesta. Nah, jadi untuk pengolahan hati, proses pengolahan hati ini perlu kita latih dengan banyak tempaan-tempaan ya. Memang banyak ujian yang membuat kita menjadi emosi, ya, yang membuat kita jadi tiba-tiba sedih dan sebagainya. Ini memang hati perlu diolah dengan latihan-latihan khusus ya, latihan lingkungan. Dan tentunya pengaruh apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar. Apa yang Anda konsumsi di media sosial. Nah, jadi terus kembangkan otak kalian, terus kembangkan feeling dan rasa kalian sehingga untuk meningkatkan vibrasi di dalam diri Anda. Terima kasih, cukup sekian dari Cak Nawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.